Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadhani Hervin, NIM 12250111779. Di video kali ini saya akan membahas yaitu tentang literatur review, yang dimana di sini topik pembahasannya itu adalah analisis tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan dengan metode fuzzy jamming. Atau yang biasa dikenal dengan FCM. Di sini yang dibahas yaitu adalah pentingnya dari kasus yang akan diteliti. Kemudian di sini ada penelitian terkait kasus yang telah diteliti. Kemudian juga di sini ada model apa yang digunakan dari kasus ini. Kemudian penelitian terkait dari model yang digunakan pada kasus lain. Dimana di sini saya langsung menjelaskan dari penelitian terkait dari kasus yang diteliti. Yang pertama di sini ada Jihan Rida Noveto, yang dimana di sini jurnalnya yaitu di sini dengan judul Analisis Kepuasan Masyarakat Mall Pelayanan Publik melalui Important Performance Analysis atau IPA di Kabupaten Rembang. Yang dimana di sini penulis yaitu ada Jihan Rida Noveto, Amniza Zarkashi Rahman. Yang dimana di sini tahunnya itu ada di tahun 2023. Kemudian di sini kita bahas dari metode. Dari metode yang digunakan di sini yaitu telah disebutkan dari peneliti. Untuk metodologi yang diterapkan yaitu menggunakan metode important performance analysis atau IPA. Yang dimana di sini diimplementasikan dengan dari itu mengetahui dan menganalisis kepuasan masyarakat dalam menggunakan layanan mall pelayanan publik di Kabupaten Rembang. Yang dimana di sini kita bahas hasil dari penelitian ini, yang dimana di sini menunjukkan bahwa kualitas layanan sebelum sebenarnya memenuhi harapan masyarakat, karena dari bobot kinerja layanan lebih rendah dibandingkan harapan masyarakat. Kemudian di sini ada saran, yang dimana di penelitian ini peneliti menyarankan yaitu di mana direkomendasi perbaikan untuk meningkatkan kepuasan masyarakat diperlukan pada atribut di kuadran 1 analisis IPA atau Important Performance Analysis, yang dimana di sini mencakup yang pertama itu adalah peningkatan informasi melalui media yang diperbarui secara berkala. Kemudian juga di sini ada percepatan layanan dengan sistem antrian digital dan pelatihan pegawai. Kemudian yang ketiga ada peningkatan kenyamanan melalui fasilitas memadai dan keluhan. Dan yang terakhir ada pemahaman pegawai terhadap kebutuhan masyarakat melalui pelatihan dan feedback. Kemudian lanjut di sini ada jurnal yang kedua, yang dimana di sini kita membahas penelitian itu siapa dan tahun berapa, kemudian metode apa yang digunakan, kemudian implementasinya, kemudian hasilnya itu seperti apa, kemudian adakah saran dari penelitian. Yang dimana di sini jurnal kedua berjudul di sini itu adalah pengukuran indeks kepuasan masyarakat, yang dimana di sini perizinan mall pelayanan publik atau MPP di Kota Bengkulu. Yang dimana di sini peneliti ada Supawanhar, Sudrianti Putri, Ridho Raffi Febriansyah. Yang dimana di sini Supawanhar dan kawan-kawannya penelitian ini pada tahun 2024 yang sudah di-approve.
Yang dimana di sini kita masuk ke metode. Metode yang digunakan yaitu dengan indeks kepuasan masyarakat, yang dimana di sini berdasarkan Permenpan nomor 14 tahun 2017. Nah, yang dimana di sini diimplementasikan untuk mall pelayanan publik di Kota Bengkulu. Untuk metode yang digunakan tadi sudah dibahas dari penelitian ini, yaitu kualitatif dengan pengambilan sampel accident sampling, yang dimana di sini sampelnya itu terdiri 250 informan. Kemudian kita lanjut di hasil dari penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai indeks kepuasan masyarakat terhadap perizinan mall pelayanan publik Kota Bengkulu adalah 81,61% dengan rata-rata unsur mencapai 3,26. Yang dimana di sini dapat disimpulkan bahwasannya pelayanan yang diberikan MPP Bengkulu dapat dikategorikan baik berdasarkan penilaian kepuasan masyarakat. Kemudian sini saya lanjutkan. Di sini saya menjelaskan 2 jurnal dan 3 jurnal tadi sudah saya bikin. Di sini kita dalam tahap pembuatan naratif dari paragraf, yang dimana sini kita dapat menyimpulkan atau menjelaskan lagi, yang dimana di sini berbentuk paragraf dari penelitian tadi, dari penggunaan metode, bahkan implementasinya serta hasil penelitiannya. Di sini dapat dibikin dari naratif paragraf yang saya bikin, dari berbagai penelitian yang berfokus pada analisis tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di berbagai daerah, yang dimana di sini penelitian banyak menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan yang dari metode-metode yang berbeda, yang tadi ada IPA, Important Performance Analysis, ataupun metode perhitungan indeks kepuasan masyarakat atau IKM, yang dimana di sini berdasarkan Permenpan. Kemudian secara umum seluruh penelitian menegaskan bahwa pelayanan publik masih memiliki kesenjangan antara harapan dan kenyataan, yang dimana di sini dari hasil-hasil yang didapati dari penelitian tadi, yang dimana di sini dari penelitian Noveto, yang dimana di sini Noveto yang dimana di sini di Kabupaten Rembang itu menunjukkan hasilnya itu yang dimana menunjukkan bahwa kinerja MPP Rembang itu masih berada di bawah ekspektasi masyarakat, terutama pada aspek informasi, kenyamanan, dan kecepatan layanan. Kemudian ada dibahas dari sebuah penelitian Supanwan et al. Dan kawan-kawan lainnya, yang dimana di sini menemukan bahwa MPP Bengkulu yaitu memperoleh nilai dari IKM atau indeks kepuasan masyarakat yang tergolong baik, meskipun beberapa unsur masih memerlukan peningkatan. Hal ini sejalan dengan temuan Juprianto yang dari beberapa unsur masih memerlukan peningkatan. Juprianto di sini dia menggunakan IKM dari kantor Lambang Sadanta Kecamatan Salaputi, Kabupaten Tanah Toraja, yang dimana di sini meneliti bahwa menemukan di kasus tersebut menunjukkan bahwa meski mutu pelayanan berada kategori baik dan unsur waktu penyelesaian dan kemampuan petugas menjadi titik lemah. Di sini terdapat walaupun masih dibilang kategori baik, tetapi masih ada yang
menjadi titik lemah, yaitu tadi yang di kategori baik, yaitu dari unsur waktu penyelesaian dan kemampuan petugas yang menjadi titik lemah dari kasus tersebut. Kemudian di studi Jambi, yaitu Nafarin Karim, yang mana di sini membahas tentang pengaruh layanan publik terhadap kepuasan masyarakat di kasus Kota Jambi, yang dimana di sini dia menemukan bahwa kualitas e-service memberi pengaruh signifikan terhadap kepuasan masyarakat, yang dimana di sini menandakan pentingnya digitalisasi layanan. Secara keseluruhan dari tabel ini juga kita diperlihatkan bahwa kualitas pelayanan publik di Indonesia menunjukkan tren baik, tapi belum konsisten dan peningkatan secara sistematis yang masih diperlukan, terutama pada aspek dari responsivitas, kecepatan, dan informasi layanan. Kemudian kita lanjut dari topik pembahasan analisis kepuasan masyarakat tadi. Sekarang saya akan bahas tentang model apa yang akan digunakan dari topik tersebut. Di sini saya mengambil topiknya itu dengan menggunakan modelnya itu Fuzzy-Chamins, yang dimana di sini beberapa peneliti juga membuktikan bahwa pesannya Fuzzy-Chamins itu dapat digunakan pada kasus ini. Untuk membuktikannya, kita masuk ke dalam jurnal pertama, yang dimana jurnal pertama membahas Fuzzy-Chamins ini, yang dimana di sini dengan judul implementasi Fuzzy-Chamins untuk menentukan tingkat kepuasan mahasiswa dalam pembelajaran online, yang dimana di sini kita membahas tentang tingkat kepuasan layanan, tingkat kepuasan masyarakat, yaitu di kasus ini terdapat dari peneliti dari Nurdin, kemudian ada Uci Mutiara Putri Nasution, Hafiz Al-Kausar, ID Love dan Bustami, yang dimana di sini jurnalnya yaitu pada tahun 2021. Seperti kita tahu, di sini metode yang digunakan dari jurnal ini, peneliti membahas itu dengan menggunakan metode Fuzzy-Chamins, yang dimana di sini tujuannya itu yang diimplementasikan bagaimana sih tingkat kepuasan mahasiswa dalam pembelajaran online dan menghasilkan sistem klaster tingkat kepuasan mahasiswa dengan menggunakan metode Fuzzy-Chamins, di mana di sini implementasi dari kasus itu mengetahui bagaimana tingkat kepuasan mahasiswa dalam pembelajaran online. Di sini di jurnal ini peneliti menampilkan hasil, yang dimana di sini hasilnya itu hasil clustering itu ada 500 data yang diperoleh dari 303 mahasiswa yang merasa puas dan sebanyak 197 mahasiswa merasa tidak puas. Nah, di sini peneliti mengklasternya itu ada 2 klaster, yang dimana di sini ada puas dan tidak puas. Di sini hasil ditampilkan dari clustering 500 data dapat diperoleh dari 303 mahasiswa merasa puas dan sebanyak 197 mahasiswa yang merasa tidak puas dalam pembelajaran online yang dilakukan. Untuk klaster pertama, di sini mahasiswa puas dengan nilai rata-rata proses belajarnya itu belajar mengajar itu 7.389 dan kompetensi dosen itu 7,863 dan sarana dan prasarana itu 7,883. Kemudian yang klaster 2 itu mahasiswa tidak puas dengan nilai rata-rata proses belajar mengajar, yang dimana di sini 4,66. Kemudian ada kompetensi dosen kompetensi dosennya itu 5,069 dan nilai sarana dan prasarana itu ada 5,242. Yang dimana di sini
untuk jurnal ini peneliti tidak memberikan saran, tidak ada mencantumkan saran dari jurnal ini. Kan di sini kita bisa lihat juga dari kesimpulan. Biasanya tadi untuk yang kasus lain ada kesimpulan dan juga terdapat jurnal yang tidak ada mencantumkan, penelitian tidak mencantumkan saran. Di sini kita lihat juga di sini langsung berdasarkan kesimpulan dari hasil data yang sudah diimplementasikan yang menggunakan algoritma K-means tadi. Kemudian lanjut kita ke jurnal kedua, yang dimana di sini judulnya itu tentang analisis clustering data balita dengan algoritma K-means dan fuzzy K-means, sebuah studi komparatif menggunakan Silhouette Index, yang dimana di sini membahas tentang perbandingan algoritma K-means dan fuzzy K-means. Di sini untuk peneliti ada Muhammad Al-Hafiz Ebrison dan Muhammad Bainuddin dan Muhammad Ridwan, yang dimana di sini di tahun jurnalnya itu di tahun 2025. Kemudian kita akan membahas tentang metode yang dilakukan di sini adalah clustering algoritma K-means dan clustering fuzzy K-means, yang dimana di sini menampilkan implementasinya itu yaitu mengelompokkan data balita seperti yang kita lihat di sini. Penelitian ini implementasinya itu dengan mengelompokkan data balita untuk mengidentifikasi pola pertumbuhan dan kondisi kesehatan, yang dimana di sini kita juga dapat melihat dari hasil peneliti yang menunjukkan bahwa algoritma fuzzy K-means hasil dari peneliti ini menunjukkan bahwa algoritma fuzzy K-means itu memberikan nilai validasi tertinggi dengan Silhouette Index sebesar 0,564, yang dimana sedikit lebih baik dibandingkan K-means yang memiliki nilai 0,563, yang dimana tadi perbandingannya 0,564 K-means dan yang di sini K-means itu ada dapat nilai 0,563. Yang dimana sini FCM terbukti lebih efektif dalam mengelompokkan data balita menjadi 2 klaster, yang dimana di sini temuan diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan kebijakan kesehatan. Di sini kita mendapatkan bahwa peneliti di sini menyarankan bahwasannya penelitian yang selanjutnya disarankan untuk menggunakan data terbaru, yang dimana di sini data terbaru yang dimana di sini mempertimbangkan variabel tambahan seperti usia dan lingkar kepala serta dapat menggunakan indeks validasi tambahan seperti Dunn Index atau Davis-Bundin Index untuk menghasilkan yang lebih valid. Dan kita lanjut dari pembahasan dari jurnal yang kita lihat tadi. Di sini kita langsung untuk membuat naratif paragraf, yang dimana di sini kita seperti yang pada jurnal pertama tadi yaitu metode yang digunakan itu adalah fuzzy K-means dan juga ada perbandingan dari fuzzy K-means dan K-means. Yang dimana di sini ada 5 jurnal, yang dimana tadi yang pertama tadi kita bahas jurnal pertama itu tentang fuzzy K-means yang diimplementasikan tingkat kepuasan mahasiswa dalam pembelajaran online. Kemudian ada jurnal yang kedua itu adalah clustering dan K-means, yang dimana di sini mengelompokkan data balita untuk mengidentifikasi pola pertumbuhan. Kemudian di sini yang ketiga ada fuzzy K-means dan K-means lagi, yang dimana di sini ada klasterisasi data produksi bawang merah di Indonesia. Kemudian jurnal yang keempat ada memetakan daerah rawan komunitas di kriminalitas di Kota Semarang,
yang menggunakan perbandingan juga, itu tentang fuzzy K-means dan K-means. Dan juga yang jurnal terakhir itu membahas K-means dan fuzzy K-means, yaitu dalam implementasinya itu pengelompokan daerah produktivitas dari tanaman padi, yaitu terjadi di Kalimantan Barat. Nah, kemudian di sini dapat kita lihat dari paragraf naratif yang sudah dibikin, penelitian yang berfokus pada penggunaan algoritma FGM dari berbagai kasus analisis data. Dari seluruh penelitian ini kita dapat setuju bahwa FGM unggul dalam menangani data yang bersifat tidak tegas atau fuzzy dan memiliki variasi nilai tinggi. Nah, di penelitian ini kita sudah lihat tadi, dari penelitian tadi ada penelitian dari pendidikan, yang dimana yang dilakukan tadi dari peneliti Nordin Nordin et al atau Nordin dan kawan-kawan. Kemudian di sini juga menjelaskan tadi dari jurnal tadi, FGM mampu mengelompokkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pembelajaran online dengan baik, kemudian menghasilkan 2 klaster yang besar. Kemudian di sini penelitian dari yang kedua tadi ada Muhammad Al-Hafiz beserta kawannya, yang di sini menunjukkan FGM memberikan nilai validasi yang lebih tinggi dibandingkan K-means, yang dimana dibuktikan efektivitas pengelompokan data pertumbuhan balita yang sudah kita lihat tadi, yang dimana dan juga untuk yang studi di Hana dan Firdaus dan Fawaz et al dan Aryo Nugroho, yang dimana di sini mereka itu kasusnya dia membahas tentang dari yang Firdaus tadi memetakan wilayah rawan kriminalitas, dan Fawaz dan Aryo Nugroho yang dimana di sini FGM digunakan untuk pengelompokan dari mahasiswa, mahasiswa dan pengelompokan dari produktivitas pertanian dan pertanian, yang dimana tadi ada yang di Kalimantan Barat, dan juga tadi ada pengklasteran untuk clustering dari bawang merah di Indonesia, yang dimana di sini menyebutkan penelitian ini memperkuat bahwa FGM merupakan metode yang sangat relevan untuk data yang membutuhkan karakteristik cluster fleksibel, toleran terhadap ambigu, serta mampu menangkap pola tersembunyi dengan lebih detail dibandingkan metode klasterisasi konvensional. Baik, kita lanjut di penelitian terkait model yang digunakan pada kasus lain, yang dimana di sini model yang digunakan tadi itu adalah fuzzy K-means, yang digunakan ternyata penelitian sebelumnya ada digunakan pada kasus lain. Yang contohnya di sini yang pertama pada jurnal pertama yaitu di sini menggunakan dari data kesehatan, yang dimana di sini judulnya itu adalah analisis klaster menggunakan metode fuzzy K-means pada data COVID-19 di Provinsi Lampung, yang dimana di sini peneliti yaitu ada Suciati Herawati, Subian dan Widiarti, yang dimana di sini jurnal diterbitkan di tahun 2022, yang dimana di sini metode yang digunakan yaitu adalah metode fuzzy K-means, yang dimana di sini implementasinya yaitu pengklasteran kabupaten atau per kota pada berdasarkan kasus positif, kasus meninggal dan kasus sembuh pada data COVID-19 di Provinsi Lampung Kurun, yang dimana di sini waktunya itu ada dalam kurung yaitu ada 6 bulan, dan yang dimana di sini dari Maret 2020 sampai Agustus 2020 dan September 2020 sampai Februari 2021. Kemudian serta ada kurun waktu 12 bulan, yang dimana di sini Maretnya itu 2020 sampai Februari 2021, yang dimana model yang digunakan tadi yaitu adalah fuzzy K-means. Dalam penelitian ini, hasil penelitian ini ditampilkan dari peneliti
yang dimana di sini hasil penelitiannya itu berjumlah klaster 2, yang dimana di sini merupakan jumlah klaster yang optimal pengklasteran setiap data COVID-19 di Provinsi Lampung dengan hasil klaster terbaik menghasilkan klasterisasi yang sama, dimana Kota Bandar Lampung di sini merupakan kabupaten atau kota di Provinsi Lampung yang masuk ke dalam klaster tertinggi, sedangkan untuk kabupaten atau kota lainnya masuk ke dalam klaster terendah. Yang dimana di sini selain itu diperoleh hasil bahwa tidak terdapat perpindahan hasil klaster pada data COVID-19 di Provinsi Lampung kurun waktu 6 bulan dan 6 bulan terakhir. Di jurnal ini peneliti itu menampilkan hasil yang sudah diimplementasikan dari metode fuzzy J-means. Untuk saran dari jurnal ini juga dari peneliti tidak mencantumkan, dan juga di sini untuk berdasarkan kesimpulan ini hanya menampilkan kesimpulan berdasarkan hasil yang sudah diimplementasi dari metode fuzzy J-means tadi. Kemudian lanjut kita ke jurnal kedua, yaitu dimana di sini tentang membahas fuzzy J-means, yang dimana di sini untuk peneliti itu ada Rinaldo Dwi Faturrahman, kemudian ada Nurtiana Hidayati, yang mana di sini jurnalnya itu pada tahun 2025. Di mana di sini untuk jurnalnya itu judulnya itu adalah implementasi fuzzy J-means dalam pengelompokan tingkat kemiskinan pada kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Tengah. Yang dimana di sini metode yang digunakannya itu ada fuzzy J-means dengan implementasinya itu untuk mengklasifikasi tingkat kemiskinan Provinsi Jawa Tengah dengan metode clustering dengan menggunakan fuzzy J-means. Dan dimana sini mengelompokkan tingkat kemiskinan di provinsi Jawa Tengah. Dari hasil yang ditampilkan dari peneliti di sini menampilkan bahwa hasil penelitian ini menghasilkan 5 klaster, yang dimana di sini dengan beberapa data di dalamnya. Pada klaster 0 pada tingkat kemiskinan rendah terdapat 32 kabupaten per kota. Kemudian pada klaster 1 terdapat 16 kabupaten per kota. Kemudian dengan tingkat kemiskinan tertinggi yaitu klaster 2, yang dimana terdapat 13 kabupaten atau per kota dengan tingkat kemiskinan yang sangat tinggi, yang dimana klaster 3 juga dengan 22 kabupaten per kota dengan kemiskinan yang sangat rendah, dan klaster 4 dengan 22 kabupaten kota dengan kemiskinan yang sedang. Di sini untuk jurnal di sini peneliti juga tidak menampilkan saran dan rekomendasi dari jurnal ini terkait penelitian ini. Kita lihat juga di bagian kesimpulan. Sini juga hanya menampilkan dari hasil data yang sudah diimplementasikan dari fuzzy J-means. Dan kita lanjut untuk di naratif paragrafnya. Di sini seperti biasa itu terdapat dari 5 jurnal model yang digunakan pada kasus lain. Yang kita lihat tadi kasusnya itu ada dari tingkat kemiskinan, kemudian ada dari kesehatan, dari data kesehatan COVID-19, dan juga di sini ada kinerja dari mahasiswa. Kemudian ini di data pendidikan ada menentukan kompetensi mahasiswa, dan juga yang terakhir itu adalah pengelompokan provinsi di pengelompokan provinsi-provinsi berdasarkan persebaran COVID-19 di Indonesia. Ini membahas tentang data kesehatan juga sama dengan jurnal yang pertama, tapi ini mengelompokkan per provinsi. Yang dimana di sini untuk naratif paragrafnya, penelitian yang lain juga menggunakan fuzzy J-means, namun pada konteks permasalahan yang lebih beragam, seperti dari penyebaran COVID-19 tadi, kemudian ada tingkat kemiskinan, dan kemudian ada kompetensi mahasiswa di dalam pendidikan. Di mana di sini penelitian Suci et al. Yang jurnal pertama dan yang sudah kita bahas tadi, dan juga Gibran Satyonugraha serta kawan-kawan di sini membuktikan bahwa FGM di sini mampu mengelompokkan wilayah berdasarkan karakteristik penyebaran COVID-19 secara stabil dan konsisten, bahkan ketika dilakukan pada rentang waktu yang berbeda dari waktu yang 6 bulan dan serta dalam kurun yang 12 bulan.
itu Fuzzy Chain-Mints dapat menunjukkan secara stabil dan konsisten bahkan ketika dilakukan pada yang waktu yang sudah dijelaskan dari peneliti tadi. Kemudian di sini dari bidang sosial ekonomi yang sudah di jurnal kedua yang dibahas tadi, ya dimana di sini Batur Rahman dan Hadiyati itu menunjukkan bahwa FCM mampu mengelompokkan tingkat kemiskinan yang dimana menjadi kategori yang jelas sehingga memudahkan analisis kebijakan. Kemudian sementara itu pada bidang pendidikan yang dimana tadi penelitian ada di Ringrum dan Telaumbuana dan kawan-kawan, itu dia memperlihatkan yang dimana tadi di jurnal itu membahas tentang Fuzzy Chain-Mints itu hybrid atau berkolaborasi dengan algoritma lain seperti algoritma ROC, yang dimana di sini dapat memberikan hasil klaster yang lebih akurat, yang dimana di sini hasilnya itu menampilkan tentang kompetensi mahasiswa dan pengelompokan kinerja siswa. Dengan secara umum seluruh penelitian ini menegaskan fleksibilitas dari FCM tersebut dalam pengelompokan data multidimensi, heterogen dan fuzzy, sehingga membuktikan bahwa metode ini sangat dapat diandalkan untuk berbagai domain analisis. Dan di sini dapat disimpulkan dari penelitian tadi, dari yang penelitian terkait, kemudian ada model peneliti yang digunakan, terdapatnya tadi perbandingan, bahkan tadi model yang digunakan FCM ini dari berbagai kasus lain. Di sini dapat disimpulkan dari keseluruhan literatur ini bahwa penelitian mengenai kepuasan masyarakat terhadap layanan publik di Indonesia masih menunjukkan pola yang konsisten. Kemudian masyarakat di sini menilai kualitas pelayanan pemerintah telah mengalami peningkatan, namun masih ada yang menyisakan sejumlah aspek yang perlu dibenahi, terutama tadi pada unsur kecepatan dan ketepatan waktu, serta kejelasan informasi, serta kemampuan petugas dalam memberikan layanan. Dari berbagai peneliti dahulu juga menegaskan bahwa kesenjangan antara harapan dan masyarakat dari kenyataan yang masih cukup terasa, sehingga evaluasi pelayanan publik membutuhkan pendekatan yang lebih komprehensif dan adaptif terhadap karakteristik persepsi masyarakat yang beragam. Kemudian di sini untuk hasil yang menunjukkan bahwa algoritma Fuzzy Chain-Mints itu merupakan metode yang efektif untuk pengelompokan data, apalagi yang bersifat fuzzy dan heterogen dan memiliki ambigu yang tinggi, itu FCM terbukti unggul dibandingkan metode klasterisasi tradisional. Contohnya seperti Chain-Mints yang kita bahas tadi, yang dimana sini tadi FCM dibanding dengan Chain-Mints yang dimana terbukti lebih unggul dalam tahap clustering dari berbagai data tadi. Kemudian di sini dari penelitian sebelumnya tadi yang sudah dibahas, yaitu juga dari data dari pemetaan kriminalitas, kemudian ada evaluasi pembelajaran, analisis pertumbuhan balita, sehingga pengelompokan wilayah, pandemi dan tingkat kemiskinan. Yang dimana di sini sudah dijelaskan tadi peneliti bahwasannya keunggulan FCM terletak pada kemampuannya yang memberikan derajat keanggotaan yang fleksibel sehingga mampu menangkap karakteristik data yang tidak sepenuhnya tegas atau terpisah dengan jelas. Yang dimana di sini menjadikan FCM sangat relevan untuk diterapkan pada penelitian yang berkaitan dengan tingkat kepuasan masyarakat sesuai dengan topik yang saya bahas tadi. Karena persepsi manusia di sini terhadap layanan publik seringkali tidak dapat edukasi menjadi kategori kaku. Banyaknya variasi dari persepsi dari masyarakat. Kemudian di sini secara keseluruhan dalam mengevaluasi kepuasan masyarakat terhadap layanan publik, di sini dapat disimpulkan bahwa penggunaan FCM berpotensi memberikan hasil pengelompokan yang lebih akurat dan inovatif sehingga rekomendasi perbaikan layanan dapat dilakukan secara lebih tepat sasaran. Dengan demikian, penelitian ini penting dilakukan karena menggabungkan urgensi peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pemanfaatan metode klasterisasi modern yang mampu menggambarkan pola kepuasan masyarakat yang secara lebih mendalam. Sekian dari saya untuk literatur review pada topik pembahasan, yaitu tentang
analisis kepuasan masyarakat terhadap layanan dengan menggunakan metode Fuzzy Chemins. Di sini saya minta maaf apabila ada kesalahan kata. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.